Ya, baik. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami memuji dan menyembah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, karena kami menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami hidup dalam anugerah Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Allah kami yang hidup. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu, juga kepada hamba-Mu semuanya yang ada di grup ini. Tuhan memberkati kami semuanya, di dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Selamat sore. Sugeng sonten, sugeng rawu, sedoyo, sederek sedoyo, Sing sonten, ugi Bapak. sedoyo, derek Gusti Yesus. Nggih. Ya, so pasti torang ada selamat toh. Selamat orang. Ya, baik. Sudah lama tidak berjumpa. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Jadi, mungkin kenapa lama baru banyak yang ngumpul, karena banyak yang berpuasa. Buka puasa. Lagi buka tadi semuanya, jadi makanya lama baru ketemu. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai 17. Ya, saya bacakan saja. Kitab Nabi Yunus, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 17. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia di Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakankah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu
bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya membuat temanya adalah mengapa harus saya? Mengapa harus saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ini di tahun 25 saya kembali diminta, walaupun saya tidak aktif di dalam doa, tapi koordinator doa meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk kehormatan yang diberikan kepada saya, Bu Artati. Ya, saudara yang terkasih, ketika Allah menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kita tahu Musa banyak sekali memberikan alasan supaya dia tidak diutus untuk kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel. Musa memberikan alasan ya dengan berbagai macam cara. Tetapi Allah selalu meyakinkan Musa dan memberi solusi agar rencana Allah terlaksana melalui Musa. Akhirnya Musa mau menerima panggilan itu, panggilan Allah. Hal yang hampir sama juga terjadi bagi Yunus yang kita baca barusan. Yunus diminta oleh Allah untuk pergi ke Niniwe supaya bangsa Niniwe bertobat. Tapi Yunus juga bukannya menerima panggilan itu dengan baik, mungkin kalau bisa dikatakan tentu dia juga mengatakan kenapa harus saya? Ya seperti Musa tadi dengan berbagai macam alasan, kenapa harus saya? Kan masih banyak orang yang lain. Tapi Tuhan tidak salah memilih. Tidak salah memilih. Ya, sekali dia memanggil, sekali dia meminta, maka Tuhan terus fokus pada panggilan dan permintaannya itu. Walaupun dengan berbagai macam cara Yunus ingin menghindari panggilan Tuhan, tetapi akhirnya dia ya menerima juga karena dengan berbagai macam peristiwa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, kejahatan bangsa Niniwe itu memang sangat berat. Itulah yang menjijikkan bagi Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan mau murka sama bangsa Niniwe. Ya, kejahatannya itu seperti pelacuran, penyembahan berhala, pengorbanan anak, sihir, aborsi, dan lain-lain. Itu sudah biasa bagi mereka. Dan itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Oleh karena itu, Yunus punya rasa untuk menghindar, punya rasa takut juga, sehingga dia berusaha menghindar dan pergi menjauh dari Niniwe, supaya dia tidak diutus. Dia pikir kalau sudah pergi ke Tarsis, Tuhan tidak akan bisa lagi mendapatkan dia, atau Tuhan tidak tahu. Tetapi sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Yunus pergi ke Tarsis? Yang pertama saya catat di sini bahwa karena bangsa Niniwe itu sangat jahat.
Itu jelas. Memang itu yang sampaikan Tuhan. Kemudian karena kejahatannya itu, Yunus juga benci sama bangsa Niniwe. Ini biasa lumrah. Bagi orang-orang baik, tentu dia sangat membenci orang yang tidak baik. Tetapi ada bedanya antara orang-orang baik dengan orang yang sudah dikhususkan Tuhan seperti Nabi. Yang ketiga, mengapa Yunus pergi ke Tarsis? Karena Yunus tidak ingin bangsa Niniwe bertobat dan mendapat belas kasihan Tuhan. Nah, ini sudah ada dalam hati Yunus. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan selanjutnya bagaimana Tuhan terus menyertai ataupun mengawal Yunus kemanapun dia pergi. Nah, sebagai nabi, harusnya Yunus itu memberitakan firman Allah. Tetapi mungkin dalam hal ini, Yunus tidak mau atau mungkin lupa. Dia anggap panggilan Allah itu adalah pilihan. Jadi masih ada pilihan yang lain. Padahal panggilan Allah itu bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu panggilan, suatu kewajiban. Bahwa panggilan Allah itu bukan pilihan, tetapi suatu kewajiban. Jadi tidak ada lagi istilahnya mengapa harus saya. Sebenarnya begitu. Tetapi Yunus lupa. Namun demikian, sekalipun Yunus lari juga dari panggilan itu, tetapi Tuhan terus mengawal. Dia punya cara, bagaimana caranya mengembalikan Yunus. Oleh karena itu, ketika ia naik kapal, Tuhan datangkan angin yang besar, supaya kapalnya ya mendekati tenggelam. Sehingga orang-orang yang di atas kapal itu menjadi ketakutan. Dan cara Tuhan ini sungguh luar biasa. Dia bisa pakai siapa saja supaya Yunus bisa pergi ke Niniwe. Ya, kalau kita perhatikan tadi bahwa mereka membuang undi, lalu Yunus lah yang kena undi. Dan Yunus akhirnya dibuang ke laut. Dan ikan menelan Yunus. Begitulah cara Tuhan kadang-kadang yang tidak bisa kita prediksi. Karena kita anggap cara Tuhan itu sangat sederhana, seperti yang kita pikirkan, ternyata tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, panggilan Allah terhadap Yunus itu agar rencana Allah terlaksana dengan baik. Agar rencananya terlaksana dengan baik. Sehingga kemanapun Yunus pergi, Allah terus mengawal. Nah, sehingga ini di luar jangkauan pikiran Yunus yang pikirnya Allah tidak akan datang lagi. Ternyata Allah itu maha hadir dan maha kuasa. Sehingga Allah mendatangkan badai, angin, yang hampir membuat kapal itu tenggelam. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya juga, atau hamba-hamba Tuhan, sering juga kita menolak panggilan-panggilan Tuhan. Atau kadang-kadang kita memilah-milah panggilan Tuhan itu. Ya, cara memilah-milahnya, kalau kelompok yang ini jangan saya. Kalau kelompok yang itu jangan saya. Kalau kelompok yang ini baru saya. Nah, itu sering juga terjadi. Ada orang yang hanya ingin melayani orang-orang yang punya uang. Sementara orang-orang yang di bawah tidak dia layani. Padahal kepada siapapun kita diutus Tuhan, nilainya sangat berharga di mata Tuhan. Justru ketika kita memilah-milah, Tuhan tidak suka sebenarnya. Karena tugas pelayanan itu adalah kewajiban, panggilan, wajib kita laksanakan. Oleh karena itu, Yunus harusnya menerima panggilan itu sebagai hak yang istimewa. Dan kita pun menerima panggilan itu sebagai hak yang istimewa. Karena tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan seperti yang kita disuruh. Seperti yang disuruhnya kepada kita. Tidak semua. Ya.
Jadi kita harus menganggap panggilan itu sebagai hak istimewa. Dan itu tidak akan berulang-ulang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu saya menyarankan supaya mari kita yang sudah menganggap kita ini dipanggil, yang sudah merasa ataupun sudah mengatakan kita ini sudah dipanggil Tuhan, menjadi hambanya, menjadi alatnya, jangan lari dari tanggung jawab. Karena Tuhan akan terus mengejar kemanapun kita pergi. Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka dia akan terus fokus kepada pilihannya. Dia tidak seperti manusia yang bercabang-cabang pikirannya. Kalau tidak dapat ini, yang lain. Kalau tidak dapat yang lain lagi. Itu cara manusia. Tapi Tuhan tidak. Ketika dia sudah memilih, dia tidak akan terus fokus pada pilihannya, supaya rencananya terpenuhi. Kenapa Tuhan memilih kita? Apakah karena kita hebat? Apakah karena kita jago? Atau karena kita kaya? Atau berpendidikan? Atau punya jabatan? Bukan. Tuhan memilih kita itu karena Tuhan mengasihi kita. Makanya Yohanes 15:16 itu mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara Tuhan memanggil kita sebagai pelayannya. Yang pertama, mari kita perhatikan melalui mimpi. Cara Tuhan memanggil kita itu bermacam-macam. Ada yang melalui mimpi. Dalam Kejadian 31 ayat 11 dan 13 dikatakan bahwa begini. Jawab Yakub, ya Tuhan, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernajar kepadaku, maka bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ini mimpi Yakub di Betel. Jadi Tuhan memanggil Yakub supaya dia kembali ke sanak saudaranya, untuk menyelamatkan sanak saudaranya. Jadi jelas, kita juga kadang-kadang dipanggil Tuhan untuk kembali kepada saudara-saudara kita. Kembali. Kadang-kadang biaya untuk melayani saudara-saudara itu besar. Apalagi seperti kami misalnya, kembali kepada saudara-saudara, ya mayoritas saudara-saudara kami itu ada di kampung. Kampung ini ya tentu jauh. Kami di Bandung, sementara mereka di Sumatera Utara. Tapi kadang-kadang, ya itu pun dimanfaatkan juga. Ketika ada kesempatan, maka kami pun akan berusaha untuk datang kepada saudara, melayani saudara-saudara. Yang kedua, cara Tuhan memanggil kita adalah melalui hambanya. Dalam Filipi 1 ayat 10-11, Paulus mengatakan, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat ini bisa menerima Onesimus. Jadi Onesimus ini diminta Paulus untuk melayani di Filipi juga. Begitulah cara Tuhan memanggil Onesimus melalui pernyataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang ketiga, melalui firman-Nya sendiri. Ya, seperti juga kepada Yunus, Tuhan berfirman. Lalu ini juga kita bisa lihat dalam Yeremia 1 ayat 7. Di mana Tuhan berfirman begini. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, begitulah cara Tuhan memanggil anak-anaknya. Kadang-kadang orang merasa bahwa saya masih muda. Kadang-kadang ke gereja pun diminta, nanti ada saatnya. Sekarang belum saatnya, karena menganggap dia masih muda, menganggap masih hebat, masih kuat, masih bisa tertahan, ataupun usianya masih panjang.
Jadi nanti ketika usia sudah tua, dia akan datang kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang bahkan bernazar, saya kalau sembuh Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Lalu disembuhkan Tuhan. Ternyata lupa akan nazarnya. Akhirnya Tuhan serahkan dia kepada kematian. Banyak anak-anak muda juga kadang-kadang begitu. Tetapi seperti firman Tuhan kepada Yeremia, bahwa jangan katakan aku ini muda, tapi kepada siapapun kamu kuutus, haruslah kamu pergi. Itulah panggilan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada siapapun kita diutus, kita harus fokus pada panggilan itu, jangan mencela-mencelek, jangan membuat aturan sendiri, jangan melebihi, apalagi melebihi aturan Tuhan. Yang keempat, cara Tuhan memanggil kita yaitu melalui penglihatan atau penyataan. Hal ini bisa kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 10. Yang bunyinya begini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, pernyataan ini atau penglihatan ini diberikan Tuhan kepada Musa ketika dia melihat ada api di mana rumput di sana tidak terbakar. Tapi Tuhan berfirman kepada dia supaya dia pergi kepada Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah kadang-kadang cara Tuhan memanggil kita, namun sering sekali kita kurang peka terhadap panggilan Tuhan, bahkan mungkin kita mengotak-ngotakkan panggilan itu. Kalau panggilan yang jauh itu untuk orang lain saja. Saya panggilan yang dekat. Kita sebagai pejabat, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pengurus organisasi, ataupun kita sebagai bagian dari sinode kita ini, kita jangan duduk diam, tetapi haruslah kita pergi. Karena juga suara-suara dari daerah itu begitu kencang terdengar, bahwa mereka ingin sekali dilihat oleh orang-orang yang di atas. Karena itu, saya berharap supaya melalui firman Tuhan ini tadi, kita tidak lagi berkata, mengapa harus saya? Tetapi, ini aku, utuslah aku Tuhan. Mungkin itu salah satu cara yang terbaik, yang Tuhan akan senang kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semuanya sama-sama bergandeng tangan untuk memajukan GKKI, supaya GKKI ini semakin hari semakin baik. Jangan kita melebihi aturan-aturan yang di atas kita atau aturan-aturan yang ada, apalagi melebihi aturan Allah sendiri. Kita mencoba lari dari panggilan. Memang banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak menjadi hamba Tuhan lagi. Karena apa? Dia tidak tahan dengan kesulitan, kesusahan. Wah, jadi hamba Tuhan ini ternyata berat tantangannya. Karena dia pikirkan ketika dia masih bekerja, itu secara materi dia memang sangat berkecukupan. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, sangat berat tantangannya. Tetapi disitulah cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, supaya kita selalu bergantung kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan, bahwa kami siap diutus Tuhan, bukan lagi kenapa harus saya, tapi kami siap kemanapun Tuhan utus. Kami mau mengikuti panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan itu adalah kewajiban dan hak istimewa yang tidak akan terus disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mangga lajengkeun.